Assalamualaikum. Halo sahabat laki, kembali lagi di podcast Pulang ke Rumah edisi Ruang Keluarga. Di sini aku Aul dan Nina. kita bakalan ngobrol santai seputar kesiapan menikah nih. Wah, menarik sih ya, Ul. Nah, jadi sahabat laki, ayah, bunda semuanya, kami berdua sebagai mahasiswa psikologi kali ini yang juga sedang belajar di laki akan ngobrolin tentang apa tadi judulnya? Apakah aku dan kamu sudah siap menikah? Nah, menarik nggak tuh? Disclaimer, jadi karena sesuai dengan topiknya kita bakal bawa podcast ini dengan santai dan obrolan ala-ala tipe Gen Z. Ya nggak tuh? Bener banget. Oke. Jadi kenapa sih kita ngangkat topik ini gitu, Nin? Oke, menarik. Mungkin karena banyak kekhawatiran anak muda sekarang buat menikah, takut nikah. Menarik, tapi bener sih yang diomongin Nina, karena Laki pernah melakukan survei pada tahun 2022 di mana 70 responden itu menyatakan bahwa mereka tidak siap menikah, Nin. Banyak ya, sebagian besar dong berarti. Dan itu respondennya sekitar 213 orang dan 70%-nya nyatakan enggak siap. Waduh, Wah, bahaya itu ini. di usia berapa tuh? Nah, jadi respondennya ini usianya 18 sampai 35 tahun. Oke. Menarik. Nah, kalau dari Nina sendiri nih, udah siap menikah gak sih, Nin? Wah, ini nanya berarti aku pribadi ya. Kalau aku tentu aja belum, karena mungkin kalau usia 20 itu udah ada yang menikah dan dianggap itu tuh juga lumayan cepat ya, nikah dini dan nikah muda gitu. Tapi kalau dari aku sendiri memang belum, karena mungkin banyak dari secara finance, terus juga kematangan emosional, mental belum siap nih. Gimana kalau Au? Nah, kalau aku jelas belum juga sih. Kenapa? Karena ya itu kita masih kuliah gitu iya, kan. bener. Terus secara finance juga belum siap ya, Nin ya. Terus juga hilalnya belum terlihat. Yakin belum terlihat? Oke, kayaknya ya belum. Oke. Masih samar-samar abstrak gitu. Oke, menarik. Terus kalau menurut Nina nih, umur yang ideal buat nikah tuh berapa sih, Nin? Kalau menurut aku, kalau perempuan itu tuh 25 mungkin. Terus kalau laki-laki 28. Kalau Au? 28. Oke. Kalau aku sih hampir mirip ya, Nin. Kalau menurut aku yang perempuan 25, terus yang laki-laki mungkin 28 atau 29. Nah, tapi ternyata pernyataan kita ini divalidasi sama satu studi nih yang menunjukkan bahwa memang respondennya itu menjawab kalau umur ideal untuk menikah bagi laki-laki itu sekitar 28, 29 gitu. Terus kalau misalnya perempuan itu sekitar 23 sampai 25 gitu, Nin. Jadi jawaban kita tuh mirip-mirip gitu loh sama hasil studinya. Oke, benar-benar. Mungkin kalau dari yang bisa kita lihat, karena di usia-usia 20-an itu di awal itu masih kayak fokus kuliah dan masih banyak lebih menggali ilmu ya. Bener, mungkin keren banget nggak sih kalau dipikir-pikir orang yang udah nikah sambil kuliah gitu. Kok bisa ya gitu. Kita sih kuliah kayak yang udah setengah mati gitu. Udah ngejalaninnya. udah ngap-ngap ini. Bener banget. Bener. Oke. Nah, mengangkat masalah kekhawatiran menikah tadi ya, terus apa sih ya kira-kira yang jadi kekhawatiran generasi muda sekarang gitu loh? Mungkin aku mulai dulu dari Aul, boleh enggak nih kalau aku nanya, kekhawatiran kamu apa nih? Apa sih kekhawatiran kamu tentang pernikahan? Kan itu juga long life journey gitu ya. Benar. Selain yang aku sebutin tadi ya, yang dari finance segala macam, aku juga khawatir tidak menemukan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan kayak gitu loh, Nin. Terus khawatir juga misalnya nanti tentang pembagian perannya seperti itu. Nah, kalau dari Nina sendiri apa? Kalau aku mungkin tadi dari diri sendiri ya, yang masalah kayaknya dari diri sendiri semua sih. Kayak masalah kematangan emosional, mental itu. Karena aku bisa relatable banget dengan anak-anak
muda sekarang yang punya banyak trust issue. Real. Ini sih, ini red flag juga sih, nggak, kalau diikutin terus kan nggak baik juga ya. Kayak misalnya trauma gitu, kayak ngelihat berita-berita yang misalnya perselingkuhan lah, atau KDRT kayak gitu-gitu kan, jadi kayak takut deh, trust issue kayak gitu-gitu. Iya sih Nian, soalnya di media sosial juga banyak banget gak sih yang angkat isu-isu yang kayak perselingkuhan kayak gitu, KDRT, jadi bikin anak muda tuh jiper gitu loh, kayak aduh enggak deh gitu, Enggak maaf deh. enggak dulu gitu. Nah betul, padahal kan bisa dilihat juga ya, banyak di media sosial keluarga-keluarga yang juga cemara, penuh cinta dan kehangatan tuh banyak juga, dan kita bisa belajar dari situ. Benar Ya mungkin banget. harus itu diatasi, PR sih, PR. Nah, ngomong-ngomong kan tadi kita udah menjawab khawatirannya berdasarkan diri kita sendiri nih. Nah, tapi kalau berdasarkan surveinya Bener. Laki, ternyata ada top 3 kekhawatiran pada para generasi muda nih. Nah, penasaran gak yang pertama tuh apa? Wah, dari survei kesiapan tadi ya. Kalau menurut kamu apa nih? Finansial. Iya bener banget, Iya nggak sahabat. sih? Iya, finansial itu menduduki peringkat pertama. Wah, real banget gak sih Nin? Wah, Karena kayak zaman sekarang ini cari kerja juga agak susah, terus modal buat nikah juga cukup besar begitu, sehingga kalau misalnya ngerasa kalau dari finance-nya belum mapan, belum stabil tuh jadi juga ngerasa belum siap menikah gitu loh Nin, ya nggak sih Nin? bener. Berarti ini juga mungkin nggak hanya dari anak muda, tapi dari dulu juga emang masalah finansial kan ya, karena kita nggak hanya nge-provide kebutuhan diri sendiri, tapi juga keluarga, lebih banyak individu. Mungkin selain finansial nih, kalau yang dari aku lihat, kita tuh juga generasi muda tuh punya standar yang lebih tinggi, punya standar yang kayak Gaya hidupnya. gaya hidup, lifestyle, bener. Jadi mungkin itu juga sulit diimbangi Iya real. gitu loh. Kayak misalnya harus priwet di mana, harus semeriah apa gitu kan. Jangan sampai priwetnya di gunung terus kebakaran gitu ya. Ups. Skip. skip. Aduh, hati-hati. Jadi ya guys, oke. Nah, selain itu juga ini ada satu studi yang dilakukan oleh Sari dan Sunarti pada tahun 2013 yang menunjukkan memang bahwa masalah finansial ini ternyata jadi faktor penting bagi kaum laki-laki nih Nin, karena kan peran mereka sebagai suami yang kemudian juga pemimpin rumah tangga yang dimana dia harus memprovide gitu ya kebutuhan anggota keluarganya seperti itu ya Nin. Tapi ini bukan berarti kemudian nggak penting bagi kaum perempuan, penting, cuman biasanya itu kalau berdasarkan studi ya itu untuk membantu gitu loh, untuk meringankan gitu loh, untuk misalnya menambah pendapatan keluarga seperti itu. Bener. Berarti kalau dari laki-laki memang kekhawatiran terbesarnya ya di masalah finansial itu ya. Karena juga mungkin dari konstruksi sosial kita kayak mengharuskan laki-laki yang nge-provide segalanya gitu. Benar banget nih. Oke, karena kita udah ngobrolin yang peringkat pertama, kita langsung lanjut ke peringkat kedua nih. Oke, apa nih peringkat keduanya? Apaan tuh? Nah, jadi Apaan peringkat tuh? keduanya ini adalah ketidakpercayaan diri untuk menikah nih. Wah, ketidakpercayaan diri. Jadi kayak ngerasa aku nggak siap deh, padahal mungkin dari segi finance, mungkin dari segi kematangan emosionalnya tuh udah pas gitu, maksudnya udah siap gitu, tapi dia masih ngerasa kayak dirinya enggak deh, kayaknya belum deh gitu. Kayaknya belum gitu ya. Jadi mungkin dari segi kesiapannya untuk berkeluarga udah oke, udah bisa nih, tapi kepercayaan dirinya itu yang belum terbentuk ya, kayak masih ragu-ragu dan banyak kebimbangan, banyak takutnya. Wah, nanti kita harus bahas sih gimana ini cara mengatasi Boleh ini. banget. Oke. Tapi kayaknya nanti deh, kayak nanti nggak Oke, sih? boleh. Mungkin kita lanjut ke 3. Apa nih? Ini yang nomor 3 Top nih. 3 kekhawatiran anak muda sekarang untuk menikah. Ini berkaitan sama yang kamu bilang tadi nih, trust issue Apaan tuh? lah, segala macam. Jadi adalah pengalaman buruk tentang pernikahan. Oke, pengalaman buruk tentang pernikahan. Wah,
ini bisa dari keluarganya sendiri atau melihat tontonan di media sosial kayak yang misalnya seseorang nge-share tentang pernikahannya kayak gitu terus mendapatkan KDRT misal. Nah, itu tuh bisa membuat para pemuda itu jadi ngerasa kayak aduh, ternyata menikah tuh atau berkeluarga tuh semengerikan itu gitu. Oke, memang ya kalau kita lihat dari berita itu banyak berita-berita yang buruknya ya. Jadi membuat nggak salah sih kalau itu tuh bikin kita punya banyak ketakutan dan kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak pasti gitu. Benar banget. Nah, tapi jangan lupa tadi udah disebutin kayak kita juga selain takut tapi kita juga harus punya harapan. Benar. Itu yang bisa bikin kita bergerak. Jadi kita juga bisa berharap dari ngelihat keluarga-keluarga di online juga yang ada yang sangat hangat, sangat saling mendukung dan penuh cinta. Itu banyak contohnya. Sekarang juga banyak kan youtuber yang sharing tentang sekedar having quality time with keluarga, dan kita juga banyak pelajaran edukasi yang bisa kita pelajari dari itu. Iya, benar banget nih. Jadi sebenarnya ini tuh bergantung pada perihal kita sih, Nin. Kayak pemaknaan kita terhadap kejadian-kejadian yang ada di luar diri kita, kayak yang misalnya tontonan-tontonan tentang yang tadi KDRT, Ya, atau perselingkuhan mungkin segala yang macam. pernah dialami sendiri juga. Nah, iya, kan benar. memang tidak mudah menyembuhkan trauma, itu adalah proses yang panjang. Benar. Tapi nih sudah dipelajari di psikologi emosi, kata Aul tadi ada appraisal. Jadi bagaimana pemaknaan kita itu adalah hal yang bisa kita kontrol dan lakukan untuk diri kita sendiri. Benar banget. Terhadap pengalaman buruk tersebut. Begitu. Real banget nih. Selanjutnya kita mungkin bahas tentang Tadi udah top 3 nih. Sekarang top apa? 3. Sekarang kita bahas tentang kalau misalnya kita udah siap nih, Bang. Tapi pasangannya nggak ketemu-ketemu. Gimana tuh? Bahaya nih. Nggak dapat hilalnya. Kita sudah siap di medan perang. Ya Allah, tapi kok rasanya nggak ada yang cocok ya. Kayak gimana tuh? Nah, sebenarnya nggak usah khawatir sih teman-teman, karena kan pasti kita yakin ya kayak Allah tuh udah ngasih jodoh buat kita, karena kan kayak rezeki, jodoh, maut itu pasti sudah Allah tetapkan begitu loh. Jadi sebetulnya yang jadi concern adalah ya udah kita memperbaiki diri kita, mempersiapkan diri kita, memantaskan diri kita, seperti itu nggak sih, Nin? Alih-alih memikirin kayak aduh gimana ya kok belum ketemu ya, kayak yang lain kok udah ada gitu. Setuju. Justru kalau kayak gitu mulu mungkin jadinya banyak apa ya, ketakutan juga, dan ya nggak tenang gitu loh hatinya. Jadi mungkin tugasnya adalah ngeperbaiki diri sendiri jadi versi sebaik-baiknya. Dan yang paling penting adalah ikhtiar, Real. karena jodoh juga dijemput, rezeki juga dijemput. Walaupun sudah diatur, tapi memang harus dijemput ya. Setuju nggak? Bener Benar, banget. Kayak diusahakan. cuman diem terus kayak mana aja dari langit jatuh kan nggak mungkin ya, Nggak Nin. mungkin. Itu mah durian runtuh. Mohon maaf. Ups. Gitu. Oke. Nah, meskipun teman-teman kita punya kekhawatiran yang banyak ini, tapi pasti juga kita dalam hati itu punya keinginan untuk berkeluarga. Nah, kita pengen tahu nih, sudah ada survei yang kecil-kecilan dilakukan Aul di Snapgram. Itu tentang bagaimana sih keluarga yang diimpikan oleh followers Instagram laki. Gimana tuh, Ul? Nah, jadi sahabat laki tuh menginginkan keluarga yang ini ada berapa nih? Ada 4. Ada 4. Yang pertama itu adalah keluarga yang seimbang, bisa kerjasama dan menjalankan perannya masing-masing. Real sih, Nin, karena biar kayak jelas gitu loh, clear, kayak sebagai istri ngapain, suami ngapain, anak ngapain. Jadi nggak ada yang konflik peran gitu loh, kayak kan harusnya kamu ke aku kayak gitu nggak sih, Nin? Dan itu biasanya terjadi nggak sih? Bener sih, ini tuh kayak kerja kelompok juga, kerja bareng. Jadi nggak ada yang istilahnya yang satu orang ini yang always perannya itu giving gitu, nggak ada. Jadi kayak
saling terus memberi ya. Gitu. Oke, menarik, menjalankan perannya masing-masing. Yang kedua apa coba? Oke, nah yang kedua ini adalah keluarga yang menenangkan, kemudian memberi kenyamanan dan keteduhan hati. Masya Allah Masya Allah. nih. Ini yang diimpikan banyak orang gak sih? Bisa memberikan keteduhan hati. Pasti Nina juga pengen kan? Pengen banget dong, apalagi di mana sih di dunia ini tempat yang bikin kita tenang, hati kita teduh? Selain keluarga, nggak ada lagi sih. Benar-benar terima kasih Aul sudah membackup. Oke, mungkin yang ketiga Nina bisa bacain deh hasilnya. Oke, yang ketiga ini adalah bound by common purpose, living towards God. Wah, deep. Deep banget ya. Dalam. Jadi kayak mungkin soal visi dan misi yang sama. Jadi punya tujuan yang sama, dan yang paling terpenting adalah hidup menuju tujuannya adalah Tuhan. Iya, bener banget. Soalnya ibaratnya tuh kalau sepasang kekasih itu kayak segitiga gitu loh. Waduh, ada yang ketiga ya Enggak, Allah. gimana? Oh, keren. Ketiga Allah, Yang bukan- ketiga Allah. bukan Hati-hati. ini ya. Nanti di cut terus Iya, ini orang bahaya lah, ketiga viral lah. Bahaya saya. Jangan diserang netizen, ampun. Jadi yang ketiga itu adalah Allah. Jadi kayak yang gini loh. Kan segitiga gini nih. Nah, terus yang atas ujung sini tuh Allah, terus yang ujung-ujung kanan kiri itu adalah suami dan istri. Jadi kalau misalnya semakin dekat sama Allah, maka jalannya kan akan semakin dekat juga mereka, paham nggak Nin? Ya kan? Merinding Jadi coy. kayak misalnya kalau mereka saling berjauhan, mereka juga jauh dari Allah. Jadi kayak jaraknya makin jauh gitu loh. Wah, oke, segitiga dari Aul tadi ya. Bukan dari aku baca bukunya Oh. Ustadz Felix. I Kayak see. gitu. Menarik. Bukan orang ketiga tapi Allah. Allah yang ketiga. Allah yang ketiga atau Allah yang pertama. Maksudnya Iya, Allah iya. yang disumbu ini. Ya benar. Dan kalau misalnya emang tujuannya itu adalah untuk Allah kayak gitu, berarti emang udah anchor-nya. Ini kalau teori anchor gitu Teori berarti anchor udah, Pak bagus. iya itu udah virtuous gitu gak sih? Virtuous. Benar. Keren, luar biasa, Masya Allah. Nah, yang terakhir nih yang keempat. Oke, yang terakhir ini adalah komunikasi yang terbuka, open minded, dan mau saling mendengarkan. Wah, menarik sih. Ya, komunikasi. Ujung-ujungnya kalau soal berhubungan sama orang lain pasti pentingnya komunikasi, karena komunikasi yang terbuka itu tadi ya, yang bukan yang pasif agresif terus kayak ngambek-ngambek kan gak jelas, tapi ya karena kita dua orang yang berbeda jadi nggak selalu kita bisa saling memahami, jadi berusaha terus buat lebih asertif dan open minded gitu ya, karena iya. kita dua insan yang berbeda dan mau nggak soal kompromi tentang itu. Wah, menarik sih, ini mungkin yang diimpikan oleh followers laki. Bayangin kalau misalnya kamu punya pasangan tapi rasanya kayak ngomong sama tembok. Capek, lelah, nggak ada respon. Iya benar sih, Kitanya yang nguras effort. jadi banyak ke batin ya. benar. Tapi kalau asertif juga harus tetap respect ya Nin ya. Jangan Respect. yang asertif kayak terus destruktif itu kayak menjatuhkan kayak gitu. Harus tetap bisa memilih diksi yang baik supaya tidak menyakitkan seperti itu. Betul. Setuju. Nah, tadi kan kita udah ngomongin khawatiran nih yang cukup banyak ya Nin. Yang Benar. peringkat pertamanya dari finance, kemudian dari ketidakpercayaan diri, kemudian juga dari pengalaman buruk pernikahan kayak gitu. Nah, how to overcome gitu. Jadi gimana sih Nin kita tuh mempersiapkan gitu loh. Oke lah, ada khawatiran, tapi kan kita harus mempersiapkan juga gitu, nggak yang terus khawatiran itu jadi yang momok kemudian udahlah nggak usah nikah deh gitu. Tapi kayak yang oke, gimana gitu. Aku mempersiapkan untuk menyongsong Oke, berkeluarga berarti seperti itu. benar. Berarti ini mungkin cara praktisnya ya. Kalau dari aku, yang pertama yang kepikiran itu paling penting sih mempersiapkan diri, membekali diri dengan baik itu ilmu agama atau ilmu parenting atau ilmu komunikasi, bagaimana life skill dalam hidup, cara mengatasi masalah dan lain-lain. Penting banget sih kematangan emosional itu. Kayak teman-teman juga mungkin bisa ikuti
kelas parenting atau kursus atau baca buku, dan juga bisa belajar dari paling mudahnya edukasi psikologis yang banyak di platform media online sekarang. Itu sih mungkin. Oke. Kalau dari Aul gimana? Ada nggak? Kalau dari aku mungkin ini yang sering dianggap remeh, temeh dan bahkan terlewat adalah Apa tuh? screening kesehatan, Nin. Oh, Nah, menarik. selain screening kesehatan tuh setelah misalnya hasilnya keluar nih, nah itu harus dikompromikan ke keluarga. Apakah diterima atau tidak? Karena kan kadang nih pas udah nikah nih, udah jalan lama, terus baru ketahuan nih ternyata ada salah satu pasangannya tuh yang memiliki penyakit tertentu dan keluarganya gak terima nih. Habis itu kan jadi konflik ya. Nah, kalau misalnya kita bisa mencegah, nah alangkah lebih baik sebelum menikah itu kita tes kesehatan dulu nih, bisa dari golongan darahnya, kayak resusnya apa, negatif atau positif, kemudian HIV kayak gitu-gitu. Jadi supaya ke depan itu lebih aman kayak gitu. Menarik. Dan setelah screening kesehatan itu bisa hasilnya dibicarakan gitu ya dengan calon keluarga pasangan. Apakah mereka oke dengan hal tersebut, karena berkeluarga juga bukan hanya penerimaan diri tapi juga penerimaan calon pasangan dan keluarganya. Bener banget. Benar. Biar nggak yang gaduh di akhir gitu ya, udah ini baru nggak bisa kan, sedih juga ya Nin kalau kayak gitu. Nah, selain screening kesehatan, nah kita juga perlu membekali diri itu dengan life skill, Nin. Misalnya nih masak. Nah, nggak cuma perempuan loh yang harus bisa masak, laki-laki juga. Setuju. Ya kan, jadi kalau misalnya istrinya lagi nggak bisa masak, ya digantiin dong gitu, nggak yang terus malah maksa-maksa ya nggak sini. Terus kayak pekerjaan rumah itu bukan pekerjaannya perempuan, tapi semua orang. Jadi nggak hanya perempuan tapi laki-laki juga bisa, kayak misalnya nyuci piring, nyetrika, kayak gitu nggak sih, Nin? Setuju. Saya juga tim yang ini, kalau pekerjaan domestik itu bukan sepenuhnya tanggung jawab perempuan aja. Bener banget. Gak bisa, karena kita di rumah itu tinggal bareng. Tapi ini kembali lagi sih ke tiap orang dan pasangan, itu kan bisa dibicarakan pembagian peran dan tugasnya itu bagaimana, asal saling bisa menerima dan saling merasa adil lah ya. Oke. Terus juga mungkin Aul tadi tentang life skill ya. Tapi kalau bisa juga nggak perlu, kalau misalnya ada duit, ada cuan, saya pakai pembantu aja, ART. Boleh kalau ada ya kan, kalau berlebih. Oke. Tapi selain life skill yang itu juga kayak dari sekolah kayak itu tuh juga penting loh, Nin, dari pendidikan kita ya kan. Bener. Yang kita dapetin misalnya pas kita kuliah, kita berorganisasi, itu kan juga dapat skill-skill tertentu kan, misalnya bagaimana sih ngelit orang, bagaimana sih mengatur ini, itu kemudian manage keuangan, kemudian gimana sih cara komunikasi kalau misalnya ada teman kita yang ngareok atau tantrum kayak gitu. Misalnya pas lagi berantem sama suaminya sama istrinya kayak gitu. Nah, itu kan juga penting nih, bisa dipraktekin. Betul. Jadi kayak juga kemampuan sosial, kemampuan soft skill yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, kayak bagaimana cara mungkin mengelola ego. Karena banyak ya kalau misalnya pasangan itu masalahnya sepele-sepele doang, tapi yang tinggi egonya. Jadi yang itulah yang bikin bisa meruak, meledak ya gitu ya. Bagaimana cara mengelola emosi kalau stres, kalau ada banyak yang bikin frustasi, problem dan lain-lain. Bagaimana juga cara membangun hubungan yang baik dengan pasangan dan orang lain, calon keluarga. Bener, banyak. Tetangga sekitar kan harus, kalau Jawanya serawung ya. Serawung. Iya, supaya ya kita bertangga, kita punya anggota baru, misalnya habis pindah nih, habis nikah terus pindah di tempat yang baru, kan kita harus mengenal ya, beradaptasi dengan lingkungan yang baru kayak gitu ya, Nin ya. Nah, oke nih. Betul banget. Kita kayaknya udah mau di penghujung nih, Nin. Oke, sudah mau di penghujung nih. Udah banyak conclusion. ngobrol ya. Kesimpulannya apa sih, Nin, dari obrolan kita hari ini nih? Wah, aku disuruh wrap up nih. Iya, TBL. Takut. Oke. Mungkin kalau dari aku ini sih, kekhawatiran yang kita miliki itu memang banyak, ketakutan yang kita miliki.
untuk menikah itu memang banyak, dan juga karena menikah itu nggak pernikahan itu long life journey. Benar. Terus kita juga harus jadi long life learner. Benar. Kita beneran harus adaptasi karena itu adalah situasi yang baru gitu kan ya. Banyak unpredictable things yang bisa dapat terjadi gitu. Tapi itu tuh adalah hal yang pasti. Ketidakpastian itu adalah hal yang pasti. Nah, jadi sebisa mungkin ketakutan dan kekhawatiran kita terhadap hal-hal yang tidak pasti itu kita kontrol, dan jangan sampai itu mengalahkan keinginan kita yang sebenarnya. Jangan sampai itu menghalangi kita untuk mendapatkan mencapai keinginan kita untuk punya keluarga yang bahagia, kehidupan yang penuh kehangatan, begitu. Real sih ini. Mungkin aku bisa nambahin dikit ya. Jadi emang wajar banget kalau misalnya kita punya khawatiran. Wajar banget, Itu wajar banget, normal. Justru itu yang membuat kita hidup, karena kita aware gitu loh sama diri kita sendiri. Oke, aku khawatir sama ini, ada kekurangan dalam diriku ini. Kemudian apa ya yang harus aku lakukan? Itu kan lebih baik ya daripada kemudian udah deh kayaknya takut deh, udah deh nggak usah gitu kan. Kayaknya menyeramkan deh gitu. Nah, itu malah membuat kita stuck dan nggak berkembang gitu nggak sih? Bener. Jadi sangat penting untuk mengenali diri sendiri terlebih dahulu, berdamai dengan diri sendiri, terus juga mempersiapkan diri kita sendiri sebelum bertemu dengan pasangan nantinya. Insan the significant others. Masya Allah. Berarti P value-nya kurang dari 0,05. Ups, statistika. Oke. Ya Allah, kok jadi statistika? Astaga. Oke. Kalau gitu kita karena sudah sampai di penghujung nih, nggak terasa sudah mau selesai, sudah menit. Bener. Nah, sebentar lagi kita akan ada podcast baru. Ini spoiler ya. Tapi pembicaranya bukan kita lagi, tentu akan ada yang lebih menarik lagi dan bahasan yang lain lagi. Jadi stay tune. Dan aku Nina. Aku Aul. Mohon maaf banget jika ada kesalahan selama ngisi podcast. Udah 2 kali sampai kemarin ya. Bener. Nah, kalau gitu mungkin kita tagline nggak sih? Boleh. Oke, ingat nggak tagline-nya? Podcast pulang ke rumah. Oke, yang Gitu semangat, kan? yang semangat, yang percaya diri. Ini karena terakhir kali ya. Karena kita udah mau selesai magang. Ups. Podcast pulang ke rumah. Jangan lupa balik ke ruang Keluarga. Bye bye. Dadah. Dadah.